sekarang kita bicara masalah reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis. Apakah reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis sama dengan reaksi yang terjadi dalam sel Volta? Nah, ternyata agak berbeda. Pada reaksi elektrolisis, di katoda kan terjadi reaksi reduksi. Nah, reaksi yang terjadi reduksi dari katoda itu ditentukan dari zat yang paling mudah terreduksi. Sedangkan di anoda kan reaksi oksidasi, maka reaksi yang terjadi di anoda itu ditentukan dari zat yang paling mudah teroksidasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat uraian berikut. Jika kita punya suatu larutan elektrolit itu dengan kationnya Mn+ dan anionnya Xm-. Ingat, dia dalam bentuk larutan. Kalau larutan berarti mengandung H2O. Nah, reaksi yang terjadi di katoda, karena katoda tadi bermuatan negatif, maka kation itu akan berkumpul di sekitar katoda. Dan reaksi yang terjadi di katoda itu bergantung dari jenis kation dari zat elektrolit yang dielektrolisis. Nah, yang pertama, jika kationnya itu berupa logam-logam golongan 1A, 2A, logam Al dan Mn. Nah, ingat, yang dielektrolisis tadi kan dalam bentuk larutan, berarti ada H2O juga. Nah, berdasarkan deret Volta, nilai potensial reduksi dari logam-logam golongan 1A, 2A, logam Al dan Mn itu ternyata lebih kecil dibandingkan potensial reduksi dari H2O. Nah, tadi reaksi yang terjadi di katoda itu kan ditentukan dari zat yang paling mudah tereduksi. Nah, lihat, berarti kemampuan reduksi dari logam-logam golongan 1A, 2A, Al dan Mn itu lebih kecil dibandingkan kemampuan reduksi dari H2O. Oleh sebab itu, reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi dari air, di mana reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron berubah menjadi H2 ditambah 2 OH-. Itu jika kationnya itu berupa logam-logam golongan 1A, 2A, logam Al dan Mn, dan yang kita elektrolisis dalam bentuk larutan. Kemudian yang kedua, jika jenis kationnya itu selain 1A, 2A, logam Al dan Mn. Nah, nilai potensial reduksi dari logam-logam selain golongan 1A, 2A, logam Al dan Mn itu nilainya lebih besar dibandingkan potensial reduksi dari H2O. Oleh sebab itu, walaupun dalam bentuk larutan, tetapi kation itu selain 1A, 2A, logam Al dan Mn, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi dari ion logam tersebut. Jadi kalau ada ionnya Mn+, itu akan menangkap N elektron membentuk M. Jadi contohnya kalau ada Cu2+, akan menangkap 2 elektron membentuk Cu. Nah, itulah reaksi-reaksi yang terjadi di katoda. Sekarang, bagaimana dengan reaksi yang terjadi di anoda? Kita tahu bahwa anoda itu kan bermuatan positif. Maka, anion dari zat elektrolit akan berkumpul di sekitar anoda. Tapi apakah reaksi yang terjadi di anoda itu bergantung dari anion? Belum tentu. Untuk menentukan reaksi yang terjadi di anoda, maka pertama kali yang kita lihat adalah jenis elektrodanya. Jenis elektroda itu dibagi menjadi dua, ada elektroda yang inert, ada elektroda yang aktif. Kalau elektroda inert artinya elektrodanya tidak ikut bereaksi. Contohnya adalah unsur C, logam PT, dan logam Au. Nah, kalau digunakan elektroda inert, maka reaksi yang terjadi di anoda itu bergantung dari jenis anionnya. Nah, yang pertama, jika jenis anionnya itu berupa sisa-sisa asam halida. Tahu kan sisa-sisa asam halida? Itu contohnya kayak F-, Cl-, Br-. Nah, kita notasikan sebagai X-, maka reaksi yang terjadi anoda itu adalah reaksi oksidasi dari 2X- membentuk X2 ditambah 2 elektron. Jadi kalau misalkan ada anion Cl-, maka reaksinya 2Cl- berubah menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kalau ada Br-, maka 2 Br- membentuk Br2 ditambah 2 elektron. Kemudian, jika jenis anionnya itu berupa sisa-sisa asam okso,
Nah, sisa-sisa asam okso adalah sisa-sisa asam yang mengandung oksigen. Contohnya SO42-, NO3-, CO32-, gitu ya. Nah, maka kalau ada anion-anion seperti tadi, reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi dari air. Dimana reaksinya adalah 2H2O membentuk 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kemudian yang ketiga, jika jenis anionnya adalah OH-, maka reaksinya adalah 4OH- membentuk 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Itu adalah kalau jika jenis elektrodanya adalah elektroda inert, artinya elektrodanya tidak ikut bereaksi, maka reaksi di anoda ditentukan dari jenis anionnya. Sekarang bagaimana kalau jika digunakan elektrodanya adalah elektroda yang aktif, artinya elektrodanya ikut bereaksi? Maka kalau digunakan elektroda yang aktif, reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi dari elektroda tersebut. Contoh, jika digunakan logam Zn, maka reaksi yang terjadi di anoda adalah oksidasi dari Zn membentuk Zn2+ ditambah 2 elektron.